kepada kami malam hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Jadi Bible study kita yang sebelumnya juga terambil dari kitab Matius. Masih ingat yang hadir? Matius berapa? Matius 1. Jadi yang kemarin itu di Matius 1. Matius 1 mengenai daftar. Kalau di sini maaf saya pakai buku Alkitab terjemahan LAI yang edisi kedua. Jadi di sini judulnya Daftar Nenek Moyang Yesus Kristus. Dan kemudian sudah masuk kepada sampai kelahiran Yesus, dan sekarang kita akan masuk di dalam Matius pasal yang kedua, orang-orang dari Majus dari timur. Sudah dapat semua ya, orang-orang Majus dari timur. Matius pasalnya yang kedua, kita akan masuk di bagian ini sekarang. Oke, kalau sudah dapat saya undang kita bangkit berdiri, kita akan baca Matius pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Tidak terlalu panjang ayat ini. Sudah dapat semua ya? Oke, baik, kita baca bersama-sama. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara para pemimpin Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersuka cita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, dan mur. Setelah diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Baik, silahkan duduk. Jadi kita akan belajar mengenai orang Majus dari timur. Mengenai orang Majus ini pernah saya khotbahkan. Pernah Bapak Ibu masih ingat mungkin ya? Saya pernah bagikan waktu itu mungkin di 2023 kalau saya tidak salah, 2023 tentang orang Majus. Jadi waktu itu karena mau dekat dengan peristiwa Natal, jadi kita pelajari Yusuf, kemudian kita pelajari Maria, terus kemudian kita pelajari orang Majus dan gembala dan seterusnya. Nah, kita akan belajar pertama-tama di sini mengenai orang Majus. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Tidak dicatat dengan jelas di sana orang Majus ini timur itu datangnya dari timur, tapi timurnya itu yang mana gitu, tidak jelas. Dan kita ketahui juga bahwa hanya dalam Injil Matius saja dicatat mengenai orang Majus, di Injil yang lainnya enggak ada. Hanya di kitab Matius ada dijelaskan di sana bagaimana orang Majus, siapa orang Majus itu.
Tetapi tidak diketahui mereka asalnya dari mana, negara mana, tidak. Tetapi yang di situ ditulis dari timur ke Yerusalem. Nah, kalau dari kita buka kata-kata Majus, kalau dalam bahasa Inggrisnya Magi, bukan Ibu Megi ya, Megi gitu, jangan sampai nama orang ada juga gitu, tapi Magi, M-A-G-I, Magi, atau bisa juga dibilang magician atau penyihir, tukang sulap. Tetapi di dalam bahasa Yunaninya, magos di sana dikatakan, magus, memiliki makna itu orang bijak, astrologer, teacher, bangsawan, pendeta, pelihat mimpi, orang-orang pandai, penasehat spiritual. Itu kata majus atau magos atau magi di dalam kitab Matius ini, di dalam bahasa aslinya. Nah, kemudian di sana dikatakan mereka datang dari timur. Salah satu petunjuk yang satu-satunya saja, cuman kata dari timur gitu. Timur itu kalau dari Yerusalem itu sekitar merujuk ke arah-arah Arab Saudi, semenanjung Sinai ke sana, dan kemudian masuk juga daerah Babilonia, kemudian masuk juga daerah Persia. Persia itu kalau sekarang itu Iran, kalau Babilonia itu sekarang Irak. Jadi daerah-daerah timur itu daerah ke sana. Jadi dikatakan di sana orang Majus itu berasal dari timur. Mereka datang ke Yerusalem. Tidak dijelaskan di sana daerah secara spesifik, tidak. Tetapi yang perlu kita ketahui adalah bahwa mereka bukan berasal dari Israel. Mereka berasal dari bangsa lain. Nah, berdasarkan dengan tradisi-tradisi yang ada, orang Majus itu ada yang mengatakan 3 karena gambarnya ada 3 pada waktu Natal, ada 3. Padahal sebenarnya dikatakan di sana, di sini ditulis jelas, datanglah orang-orang Majus dari timur. Jadi sudah barang tentu jumlah mereka bukan hanya 3 orang, itu sudah pasti. Karena apa? Mereka melakukan perjalanan yang cukup jauh. Jadi kalau seseorang dengan semua barang-barang berharga, terus kemudian mereka pergi hanya 3 orang saja, besar kemungkinan mereka akan dirampok di tengah jalan. Oleh sebab itu makanya dikatakan orang-orang Majus, jumlah mereka lebih dari 3. Dalam sebuah tulisan mengatakan ada yang dibilang 14 orang. Tetapi ada juga bilang cuma 3, tapi yang pasti yang menyertai mereka pasti banyak. Tidak mungkin hanya mereka saja. Karena apa? Mereka membawa barang-barang berharga. Itu sebabnya mereka datang dalam kumpulan yang cukup besar. Nanti kita akan lihat bagaimana reaksi Raja Herodes gitu ya. Nah, dikatakan di sana orang-orang Majus dari timur. Ada juga yang tradisi Kristen mengatakan nama mereka ada yang Melkior, Gaspar, dan satunya lagi Baltazar. Jadi 3 nama, Melkior itu dari Persia, Gaspar ini dari India, kemudian Baltazar itu dari Arab. Nah, ini tradisi, tidak bisa dikatakan sebagai suatu, oh itu sudah cocok, tidak gitu. Ini hanya sebagai pendukung saja, tapi yang pasti kita harus kembali kepada Alkitab, tidak boleh keluar dari kitab suci. Tidak dikatakan di sana namanya dengan jelas, tetapi ini berdasarkan tradisi-tradisi yang ada, yang sudah berlangsung beberapa ribu tahun. Jadi sepertinya dalam beberapa buku-buku ditulis seperti begitu gitu, tetapi Alkitab tidak menyatakan dengan spesifik nama mereka. Nah, kemudian di bagian yang kedua, dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi di sini mereka bertanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Jadi Yesus sudah lahir gitu. Ketika orang Majus itu mau datang, mau berjumpa dengan Yesus, Yesus sudah lahir. Kalau di dalam gambar-gambar Natal, Yesusnya masih di dalam palungan gitu ya, masih kecil, terus kemudian datang di situ orang Majus. Tapi tidak, berdasarkan Alkitab di sini dia sudah lahir. Ya, mungkin kira-kira umurnya sekitar 2 tahunan lah, 2 atau 3 tahunan Yesus pada waktu itu. Dikatakan di sana, dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya. Jadi petunjuk orang Majus datang ke Yerusalem mengetahui bahwa sudah lahir di sana ada seseorang, itu adalah bintang.
berdasarkan dengan tradisi zaman itu, bintang-bintang itu dipakai untuk pertama sebagai astronomi, artinya apa? Untuk mengetahui suatu tempat, untuk mengetahui bulan, kemudian bahkan kelahiran seseorang itu yang spesial itu biasanya mereka melihatnya melalui bintang. Jadi petunjuk yang ada, bintang itu menuntun orang Majus sampai ke Yerusalem. Makanya mereka katakan, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Jadi mereka sudah tahu di sana bahwa ada seorang raja yang sudah lahir di sana. Nah, kita akan pelajari di sini sama-sama. Saya buka dulu Alkitab saya di HP. Ya. Kalau kita perhatikan di sini bahwa orang Majus ini ada yang dia lakukan. Mereka selain melakukan perjalanan yang cukup jauh, terus kemudian juga mereka bertanya, di manakah dia? Sehingga apa? Mereka bertanya sambil menyelidiki, sehingga pada kesimpulan untuk datang ke Bethlehem. Nah, ada beberapa para teolog-teolog mempelajari, ada yang bilang bahwa orang Majus ini mereka orang Israel yang waktu diaspora ke Babel, mereka tinggal di daerah itu. Terus kemudian ada juga merujuk di dalam kitab Daniel. Pada waktu itu Daniel menjadi pemimpin dari orang-orang bijak di sana. Jadi Daniel memimpin orang-orang bijak di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar. Jadi di dalam kitab Daniel ada ditulis di sana, ketika mereka sudah selesai mau dibakar, terus kemudian Daniel diangkat menjadi orang kepercayaan raja. Nah, Daniel ini dipercaya memimpin orang-orang the Magi ini di sana, mereka memimpinnya. Dan setelah itu saya juga mengambil kesimpulan bahwa satu-satunya sumber yang bisa diakses oleh orang Majus yang saya perhatikan adalah pasti ada orang Israel yang dekat dengan mereka. Karena apa? Informasi mengenai kelahiran Mesias tidak ada di negara manapun, tidak ada di bangsa manapun selain di bangsa Israel. Barangkali ketika mereka bersama-sama, mungkin ketika bersama dengan Daniel di pembuangan, karena waktu itu Daniel pemimpin orang-orang bijak, bisa saja nubuatan yang pernah Daniel lakukan waktu itu di dalam kitab Daniel 7 ayat 14, lalu diberikan kepadanya kekuasaan, kemuliaan, kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya kerajaan yang tidak akan musnah. Ini Daniel 7 ayat 14. Waktu itu Daniel berpuasa 21 hari kalau saya tidak salah. Ya, 21 hari Daniel berpuasa. Dan kemungkinan mereka mengakses dari situ. Itu sebabnya mereka meneliti, tidak akan ada yang menyampaikan kepada orang Majus ini bahwa akan datang seorang raja yang besar kalau mereka tidak punya akses informasi kepada sumber yang pertama, tentunya adalah kitab Taurat pada waktu itu. Jadi mereka pasti ada mengakses di sana. Kemudian juga di dalam nubuatan kitab Yesaya, engkau telah payah karena banyaknya nasihat, biarlah tampil dan menyelamatkan engkau orang-orang yang meneliti segala penjuru langit. Nah, orang Majus itu meneliti segala penjuru langit. Yesaya 47 ayat 13, yang menilik bintang-bintang dan yang pada setiap bulan baru memberitahukan apa yang akan terjadi atasmu. Jadi mereka inilah orang-orang yang meneliti bintang-bintang. Jadi sudah ada nubuatan di sana dikatakan bahwa seseorang akan lahir. Kita tahu sama-sama seorang anak telah lahir bagi kita. Lambang pemerintahan ada di bahunya, dia akan disebut orang sebagai apa? Penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, itu adalah gelar yang diberikan, dan itu semua ada di dalam kitab Taurat. Oleh sebab itu, makanya orang Majus ini bisa mereka mengambil kesimpulan dari bintang, kemudian dari buku-buku yang mereka pelajari, karena mereka tergolong orang-orang yang cerdas. Tadi di awal saya sudah katakan mereka orang bijak. Teacher, bangsawan, pendeta, pelihat mimpi, orang pandai. Mereka meneliti semua buku-buku tersebut,
Sehingga mereka mengambil kesimpulan bahwa ada raja yang lahir di Bethlehem Yehuda. Nah, kalau kita menarik untuk diri kita sendiri, ini adalah kesempatan buat kita sebenarnya. Apakah kita masih meneliti Alkitab kita, meneliti tentang kebenaran firman Tuhan? Seperti orang Majus ini, mereka bisa mengambil kesimpulan, mereka bisa menarik kesimpulan, oh ada raja di sini. Nah saudara, Alkitab kita ini sungguh luar biasa, karena apa? Ini disediakan bagi kita, untuk kita pelajari. Jadi bukan hanya para teolog atau anak-anak STT atau pendeta saja, tidak. Semua orang perlu mempelajari Alkitab untuk bisa mendapatkan informasi yang tepat bukan mengenai kelahiran Yesus, di mana Yesus lahir, tidak, bukan itu lagi, tetapi bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, apa yang harus dilakukan menurut petunjuk-petunjuk Allah, itu ada di dalam Alkitab. Seperti orang Majus ini, saya berharap kita semua juga mau, rindu terus meneliti firman Tuhan. Seperti pada malam hari ini kita ada Bible Study. Tujuannya apa? Supaya kita meneliti lebih dalam lagi mengenai topik-topik pokok-pokok firman Tuhan, apa yang harus dilakukan dan apa yang bisa kita ambil. Saya bersama dengan Pak Rusmin ikut sebuah, bukan Bible Study, mungkin kuliah teolog singkat sebenarnya, EHOTS namanya, EHOTS itu. Jadi bagus sekali di sana mengajarkan bagaimana Alkitab ini sebenarnya bukan ditulis untuk kita gitu. Saya juga baru tahu, oh ya, iya, Alkitab tidak ditulis untuk kita. Tetapi bagi kita, semua prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan di dalam ini, itu adalah bagi kita. Jadi pada awalnya ini semua hanya untuk orang Israel. Oleh sebab itu kita bisa mengambil prinsip-prinsipnya. Karena apa? Benar juga seperti yang Yesus katakan waktu perempuan yang mau makan dari remah-remah yang jatuh itu, yang dibilang tidak baik memberikan roti kepada anak-anak. Terus kemudian anak-anak kenyang dulu, terus dikatakan aku datang hanya untuk kepada yang orang Israel gitu ya. Itu benar gitu, bahwa sebenarnya firman Tuhan ini untuk orang Israel. Tetapi bagi kita juga prinsip-prinsip kebenarannya bisa kita terapkan. Apalagi ketika kita sudah menerima Yesus, kita seperti dicangkokkan kepada pokok anggur yang asli. Dulunya kita adalah anggur liar, tetapi karena Yesus kita dicangkokkan, maka kita bisa mengambil prinsip-prinsip kebenaran ini buat hidup kita. Nah, itu salah satu contoh bagaimana orang Majus meneliti kebenaran firman Tuhan. Sehingga mereka bisa mengambil kesimpulan, mereka tahu bahwa ada raja Yahudi yang baru dilahirkan. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Jadi waktu datang orang Majus, sekali lagi mereka datang dalam jumlah yang cukup besar. Tentu itu menjadi bahan perhatian. Karena apa? Jumlah mereka besar. Herodes mengira bahwa itu akan menyerbu kerajaannya dia. Karena apa? Mereka banyak, tentu mereka membawa senjata dan lain sebagainya. Masuk ke kota Yerusalem tentu akan menjadi suatu pemandangan yang baru. Wajar saja kalau kita lihat di sini Herodes pasti akan kaget. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejut ia beserta seluruh Yerusalem. Dikatakan sana seluruh Yerusalem. Kaget gitu. Masa iya sih ada raja yang baru lahir? Kok saya tidak tahu? Kalian dapat informasi dari mana? Masa saya tidak tahu kalau ada raja? Ini kan area saya, ini daerah saya. Kenapa bisa saya tidak tahu? Itulah yang membuat Herodes terkejut. Sekali lagi bahwa Herodes tidak mengetahui dan Herodes kebakaran jenggot. Padahal dia raja di situ. Kemudian ketika orang Majus mengatakan kami datang untuk menyembah, pasti akan membuat Herodes menjadi pusing 7 keliling. Kira-kira ini siapa dia ini ya? Raja yang seperti apa yang lahir? Dan ini yang dinanti-nantikan oleh orang Majus gitu. Mereka datang dari jauh, mereka membawa semua yang sudah dipersiapkan, persenjataan. Tentu Raja Herodes akan bertanya-tanya, di mana kira-kira ya raja itu ya? Makanya dilanjutkan di sini, di ayatnya yang ke-4, maka dikumpulkannya lah semua imam kepala
dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Kenapa Raja Herodes meminta keterangan dari imam-imam dan ahli Taurat? Karena ada tertulis di sana. Mari kita perhatikan sama-sama. Di dalam kitab Maleakhi 2 ayat 7. Jadi kalau ada petunjuk-petunjuk, perkara-perkara rohani, sudah tahu bahwa yang harus dimintai pengetahuan, kita perlu boleh bertanya itu adalah di dalam Maleakhi 2 ayat 7. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Jadi sudah tepat. Herodes datang kepada para imam karena memang di dalam kitab Maleakhi dikatakan para imam itu punya pengetahuan. Kalau kita mau menanyakan sesuatu hal, perkara-perkara rohani, datang kepada para imam, bukan datang kepada orang lain di luar daripada imam. Karena sudah ditetapkan di sana, dia sebagai utusan Allah. Itu sebabnya makanya Herodes datang memanggil para imam di sana. Di ayatnya yang ke-5, mereka berkata kepadanya di Betlehem, setelah dimintai keterangan dan para imam itu bilang gitu, di Betlehem tanah Yehuda. Di ayatnya yang ke-4, lalu dikumpulkan semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Jadi sebenarnya kalau di awal itu dikatakan raja, orang Majus mengatakan itu adalah raja, tetapi di bagian berikutnya di ayat yang ke-4 Mesias. Jadi sebenarnya raja pada zaman Israel itu sama dengan Mesias. Orang yang diurapi, orang yang terpilih. Jadi Daud juga memiliki gelar Mesias juga. Karena apa? Karena raja pada zaman itu sama dengan Mesias, orang yang diurapi. Tetapi Mesias yang dimaksud yang di sini adalah Mesias yang spesial, bukan dari dunia ini. Itu sebabnya banyak disalahartikan tentang kedatangannya. Di Betlehem tanah Yudea. Yudea itu sebenarnya nama lain dari Yehuda. Karena di dalam zaman Tuhan Yesus dikuasai oleh Romawi, makanya dikatakan di sana Yudea, bukan lagi Yehuda. Sebenarnya di Betlehem tanah Yehuda, sebenarnya seperti itu. Hanya kalimatnya yang berubah dalam bahasa Yunani jadi Judea. Kemudian kita lanjut lagi. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Sudah, kemudian lanjut bagaimana dia meminta keterangan kepada para imam. Dan seperti kita juga ketika kita ingin mengetahui segala sesuatu, yang pertama-tama perlu kita tanyakan adalah kepada Tuhan. Terus kemudian baru kepada orang yang lebih rohani. Itu sebabnya kita ada pembimbing. Kita masuk di dalam pola pemuritan, ketika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, kita bertanya kepada mereka. Bukan bertanya kepada orang di dunia sana. Karena apa? Berbeda sekali standar yang mereka pakai dengan standar yang dipakai di dalam pemuritan. Sama seperti Herodes. Herodes tahu, dia nggak tanya kepada orang di luar sana, dia tanya langsung, dia panggil para imam. Karena apa? Maleakhi tadi mengatakan, dari mulut imam ada pengetahuan, karena dia yang ditunjuk untuk bisa memberitahukan. Jadi kalau mau bertanya segala sesuatu, perkara rohani, bertanya kepada orang yang rohani, bukan kepada orang duniawi. Nanti jawabannya tidak matching, malah kacau balau. Saudara akan dituntun kepada tempat yang lain. Itu sebabnya Herodes sudah tepat. Dia bertanya kepada para imam, karena para imam tahu, meneliti gitu ya. Dan yang paling uniknya adalah begini, kelahiran Tuhan Yesus itu, walaupun sebenarnya sudah ditulis ribuan tahun, tapi tidak semua orang tahu gitu. Tidak semua orang tahu. Seharusnya mereka meneliti lebih sering, lebih terperinci ya, kayak ahli Taurat ini gitu. Kenapa mereka tidak mengajarkan kepada orang Israel? Seharusnya mereka sudah mengajarkan kepada orang Israel, nanti akan datang seorang Mesias di tanah Yehuda, di Betlehem, perempuan seorang perawan suci. Dia akan dipanggil orang ini. Nah, jarak antara Nabi terakhir sampai ke Yesus itu sekitar mungkin kalau tidak salah 400 tahunan. Nah, selama waktu itu memang kurang interaksi Tuhan dengan umatnya itu tidak seperti di zaman sebelum-sebelumnya. Ada banyak nubuatan, ada banyak para nabi berkata-kata, Tuhan datang dengan mukjizat yang luar biasa. Tetapi sepanjang waktu itu kurang sekali gitu. Kayak di dalam peristiwa waktu Samuel zamannya Samuel di mana penglihatan tidak terlalu sering, terus kemudian
orang-orang hidup sesuai dengan kemauannya sendiri. Seperti itulah keadaan pada waktu Tuhan Yesus waktu lahir. Jadi orang tidak meneliti lagi kebenaran firman Tuhan sampai tidak memperhatikan bahwa sudah waktunya Mesias itu datang pada zaman itu. Itu sebabnya tidak banyak yang tahu kelahiran Yesus. Bahkan seandainya mungkin para imam itu tidak ditanya oleh Herodes, dia tidak akan memberitahu. Sepertinya berita itu dirahasiakan gitu. Enggak usah lah, orang awam enggak usah tahu perkara itu. Kalau tahu nanti malah repot. Sepertinya begitu menurut pandangan saya gitu ya, menurut pikiran saya. Oleh sebab itu ketika ditanya baru diberitahu di Bethlehem, tanah Yudea. Demikianlah ada tertulis dalam kitab nabi ya, nabi-nabi sudah ada nubuatannya. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara para pemimpin Yehuda. Kalau di dalam Alkitab ini pemimpin Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Jadi pola pikir orang Israel pada waktu itu adalah, kalaupun mereka tahu itu seperti kepemimpinan Raja Daud yang bisa berperang ke sana, menang, kemudian melakukan A, B, dan C yang luar biasa. Tetapi sebenarnya kepemimpinan yang dimaksud di sini adalah kepemimpinan secara rohani, bukan kepemimpinan secara duniawi. Makanya orang banyak gagal mengenal Yesus gitu. Ketika Yesus datang, terus kemudian lihat apa yang diajarkan, lihat apa yang mujizat yang terjadi, kemudian bagaimana dia berbicara, orang-orang pada gagal semua. Aduh, kayaknya gambaran dari raja atau Mesias ini tidak seperti begini gitu. Karena mereka tidak meneliti kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam kitab suci. Karena kalau tidak meneliti, ya wajar saja, tidak tahu, sama seperti Herodes, dia tidak tahu di mana raja itu akan lahir. Nah, saya berharap bahwa ketika kita meneliti kebenaran firman Tuhan, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Oleh sebab itu jangan pernah berhenti untuk meneliti terus kebenaran firman Tuhan. Ya, yang kami ikuti dengan Pak Rusmin itu selama 1 tahun, tiap hari Senin, itu 3 jam lebih kami mempelajari dasar-dasar Alkitab, kemudian teologi, kemudian gereja, sejarah gereja dan ini dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Karena kan dikatakan di sana, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi kita perlu memakai akal budi kita untuk mempelajari firman Tuhan ini. Supaya apa? Supaya enggak sesat, supaya enggak salah jalan. Oleh sebab itu jangan pernah berhenti untuk mempelajari Alkitab. Puji Tuhan kita pelajari Alkitab 4 pasal sehari. Kita baca firman Tuhan 4 pasal sehari. Tujuannya adalah apa? Supaya kita tahu benar isi dari kitab suci ini. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita pegang. Di mana salahnya kita ini, mana yang harus diperbaiki. Puji Tuhan kita punya itu. Oleh sebab itu jangan pernah berhenti untuk mempelajari firman Tuhan ini. Nah kemudian setelah Raja Herodes tahu, di tanah sini di Bethlehem, di tanah Yudea itu kebetulan itu adalah area kekuasaannya. Dan di sana dikatakan sudah jelas seorang yang menggembalakan umatku Israel. Inilah yang membuat Herodes semakin kesal. Waktu itu Herodes ini sudah cukup tua usianya, dia sudah cukup tua karena pemerintahannya itu sekitar tahun 30 sebelum Masehi, tahun 40 sebelum Masehi, 40 atau 30 sebelum Masehi. Nah, itulah yang membuat dia menjadi bertanya-tanya gitu. Sampai dia mengadakan sebuah strategi jahat gitu ya. Sebenarnya Herodes ini memang orangnya kejam sekali ya. Latar belakang dia adalah raja yang sangat kejam. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, kapan bintang itu tampak? Jadi Herodes diam-diam memanggil orang Majus, jadi dia mau cari informasi ini, jadi dicari informasi, bertanya kapan kira-kira bintang itu tampak gitu. Itu merupakan suatu bentuk usaha yang dia lakukan gitu, dia pengen tahu ini di mana lokasinya raja ini. Karena di sana cuma dibilang Bethlehem, tanah Yudea. Tempat spesifiknya tidak tahu di mana. Oleh sebab itu dia panggil kembali orang-orang Majus itu. Nah, orang Majus inilah yang datang memberitahukan. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya pergi dan carilah anak itu dengan teliti, segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia.
Nah, ada satu kebodohan yang dilakukan oleh Herodes yang kalau kita perhatikan sebenarnya untuk mengetahui tempat di mana Yesus lahir itu mudah gitu. Mudah sekali sebenarnya. Kalau dari sisi intelijen, dari sisi intelijen seharusnya ketika dia bilang, sini, kamu pergi ke sana ya, cari ya anak itu dengan teliti, terus kalau kamu sudah ketemu, kasih kabar ke aku ya. Seharusnya kan dia bisa kirim ke intelnya dia. Gagak lembah 1, ikuti orang Majus, jangan lupa perhatikan di mana langkahnya. Seharusnya kan bisa gitu. Kenapa dia nggak pakai intelnya ikut dia gitu loh waktu orang Majus bergerak? Kenapa harus pergi ke sana, cek dulu lokasinya di sana, nanti kalau sudah datang balik lagi ya. Padahal kan kalau saya melihat dari sisi intelijen itu suatu kebodohan sebenarnya gitu. Dia tinggal kirim saja orang, mata-matai, ikuti orang Majus. Di mana lokasinya, nanti baru kita akan datang ke sana, kita akan bunuh anak itu. Seharusnya begitu. Tetapi karena itu tidak terjadi, itu karena apa? Karena Tuhan bekerja. Itu luar biasanya Tuhan gitu loh. Herodes tidak memiliki pikiran seperti itu gitu. Kalau saya punya pikiran, kalau saya nih kalau jadi Herodes, gampang sekali. Tinggal ikuti sana orang itu. Nanti kalau sudah di sana kembali lagi kasih informasi ke saya, kita datang ke sana. Seharusnya begitu. Tetapi di sini tidak gitu. Karena apa? Karena Tuhan bekerja di sana. Sekalipun maksud Herodes adalah maksud yang sangat jahat. Terus kemudian dikatakan di sana, kita perhatikan di sini, menemukan dia kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Ini adalah bentuk dari penyembahan yang palsu, penyembahan palsu. Di dalam hidup kekristenan kita ada banyak juga penyembahan palsu yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Saya berharap kita tidak menjadi penyembah yang palsu seperti Herodes ini. Dia bukan datang untuk menyembah raja itu, tetapi dia mau membunuh sebenarnya. Nah, oleh sebab itu seseorang bisa saja diyakinkan oleh banyak kebenaran. Dan mungkin juga membenci firman karena hal itu mengganggu ambisinya. Karena apa? Ini kita tahu sendiri ambisi dari Herodes adalah untuk membunuh Yesus. Walaupun sudah diyakinkan dengan kebenaran dari para imam, dari ahli-ahli Taurat, tetap saja dia memiliki ambisi untuk membunuh. Penyembahan yang palsu. Allah tidak menginginkan kita melakukan suatu penyembahan yang palsu. Karena Allah mencari penyembah-penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Itu yang dicari oleh Tuhan. Tetapi yang dilakukan oleh Herodes di sini adalah suatu pola penyembahan yang palsu gitu. Seseorang bisa saja diyakinkan oleh kebenaran firman Tuhan. Tapi bisa juga dia membenci firman Tuhan itu sendiri. Karena dosa, masih ada hal yang belum dibereskan. Oleh sebab itu kita perlu mengoreksi hidup kita. Jangan sampai selama ini kita melakukan suatu penyembahan yang palsu sebenarnya. Bukan penyembahan yang benar seperti Herodes di sini. Herodes melakukan penyembahan yang palsu. Kemudian kita perlu setiap hari sekali lagi untuk tetap terus terhubung dengan Tuhan gitu. Tetap terhubung dengan Tuhan. Penyembahan itu bersifat personal gitu. Kita perlu gitu. Bagaimana kita setiap hari membangun hidup kita dengan firman. Sekali lagi, orang Majus bisa mendapatkan kesimpulan mengenai Yesus itu karena mereka meneliti firman Tuhan. Kalau tidak meneliti firman Tuhan, dia nggak tahu gitu. Jarang sekali Tuhan langsung kasih seseorang bangsa, apalagi bangsa kafir ini ya, tergolong bangsa kafir sebenarnya, yang tidak termasuk dalam Israel untuk bisa mengetahui satu perkara mengenai Israel itu jarang sekali. Mana ada raja atau pembesar dari bangsa-bangsa lain mau cari datang selain kalau bukan diteliti. Ada sih memang waktu itu Nebukadnezar, Tuhan merendahkan dia sehingga dia mengakui ketuhanan Allah gitu ya. Tetapi setelah itu sangat jarang itu orang-orang di luar sana yang mengetahui sampai spesifik mengenai Mesias, mengenai kebenaran firman Tuhan kalau bukan dia pelajari gitu. Oleh sebab itu perlu sekali kita terus membangun hidup kita di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Membangun penyembahan kita supaya penyembahan kita itu benar gitu. Jangan sampai kita melakukan suatu penyembahan yang palsu. Yang sebenarnya itu semua karena ada hal yang belum beres di dalam hidup kita. Nah setelah
kita perhatikan di sini di ayatnya 9, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Mereka ini adalah orang Majus di ayat 9, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Karena di sini dikatakan bintang, bintang tidak spesifik dikatakan di sana. Kita hanya bisa melihat melalui catatan-catatan Alkitab, melalui kitab suci, ayat-ayat firman Tuhan, bintang-bintang itu bisa merujuk kepada bintang yang sebenarnya, bisa juga merujuk kepada malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan bisa dikatakan sebagai bintang. Kita tahu sendiri bahwa si jahat pun dulunya namanya bintang fajar kalau saya tidak salah ya, kalau nggak salah julukannya dia. Bintang fajar. Terus kemudian Tuhan Yesus juga julukannya bintang timur yang gilang gemilang, itu julukannya bintang. Tapi tidak dikatakan di sana spesifik bintang ini merupakan bintang benaran atau bintang apa, tidak. Yang pasti di sana dikatakan bintang. Nah, mengenai bintang ini memang cukup unik gitu, karena apa? Bintangnya dari timur menuntun terus sampai ke Yerusalem gitu ya. Kalau diperhatikan bintang, apakah ini komet? Tidak bisa juga komet. Komet itu satu jalur dia, tidak bisa langsung kelihatan seperti terang sekali. Kalau bintang, bintang apa gitu ya. Saya melihat di beberapa sosial media bagaimana bintang ini, bintang yang terang itu bintang white dwarf. Dwarf itu artinya bintang yang putih yang sudah kerdil gitu, yang sudah mau mati. Bintang itu kalau sudah mau mati, itu warnanya putih, terang sekali gitu. Dia akan berukuran ya sedikit lebih besar daripada ukuran bumi, tetapi dia semakin mau mati, tapi itu masih lama gitu. Prosesnya itu akan lama, masih miliaran tahun. Itu akan menjadi putih gitu. Terang sekali bintang itu. Dan itu memiliki gravitasi yang makin lama makin besar dan makin besar. Dan kalau sudah mati, bintang itu berubah menjadi black hole. Black hole itu bintang yang sudah mati. Nah, bintang yang putih ini mungkin gitu ya, saya berpikirnya jangan-jangan ini bintang white dwarf itu ya, memang jaraknya jauh tapi dia bisa saja bergerak begitu ya. Sebenarnya bumi kita yang bergerak itu berotasi, bisa saja gitu. Tidak serta-merta bahwa langsung dekat sekali bintang tersebut gitu ya, dekat sekali dengan bumi, bahaya gitu. Kalau terlalu dekat dengan bintang bisa hancur bumi kita. Ya salah satunya matahari ya, matahari kita itu adalah bintang juga. Nah, ini yang dikatakan di sana, dia menuntun dari timur sampai ke Yerusalem, tidak dikatakan secara spesifik. Barangkali juga ini merupakan malaikat gitu yang menuntun, karena tidak dikatakan di sana malaikat. Sepertinya seperti begitu, kita bisa menyimpulkan sendiri apakah ini bintang beneran ataukah ini malaikat. Memiliki dua persepsi gitu, masing-masing dari kita bisa mengambil yang mana saja. Nah, kemudian yang menyuruh mereka ke Betlehem, katanya pergi dan carilah anak itu. Dan ayat 9, setelah mereka lihat bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat anak itu berada. Dan ini unik gitu ya, ada bintang yang bisa bergerak gitu, menuntun sampai ke tempat gitu. Dari timur, jauh sekali itu kalau dipikir-pikir. Ketika melihat bintang itu mereka sangat bersukacita. Ketika melihat bintang itu mereka sangat bersukacita. Ada yang mengatakan bahwa itu sama dengan ketika gembala-gembala, ketika mereka melihat malaikat-malaikat, itu terangnya sama dengan itu. Ada yang menulis seperti begitu. Jadi bisa saja itu sekumpulan malaikat, sekumpulan bala tentara sorga yang turun atau menuntun. Memang tidak kelihatan di sana, tidak dikatakan malaikat, tidak. Tetapi bintang itu yang membuat mereka bersukacita gitu ya. Ketika melihat bintang itu mereka bersukacita. Apa yang membuat sukacita di dalam hidup kita ini? Apakah itu karena hal rohani atau karena hal duniawi? Itu ada pada kita masing-masing. Tapi yang pasti orang Majus ini meneliti perkara-perkara rohani. Mereka bukan meneliti perkara-perkara duniawi. Itu sebabnya ketika mereka meneliti kitab suci, kemudian mereka melihat tanda-tanda di langit, mereka mengambil kesimpulan dan mereka bersukacita. Kita perlu bersukacita oleh karena perkara-perkara rohani yang telah Tuhan tunjukkan. Kita bersyukur karena Tuhan tuntun kita sampai kita menerima anugerah keselamatan. Sampai saat ini kita menerima keselamatan, kita harus bersyukur. Bersyukur sekali. Bersukacita karena apa? Karena tidak semua orang menerima itu. Tidak semua orang, bahkan di luar sana masih banyak. Itu sebabnya kita perlu keluar sana untuk memberkati mereka, membawa mereka, menuntun mereka. Supaya mereka menerima anugerah keselamatan itu.
Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Bukan kepada ibunya ya, kepadanya. Jadi kepada Yesus langsung dikasih, tidak kepada ibunya. Kalau kita kan ada seorang melahirkan atau ada anak kecil ada dalam keluarga, kita kasihkan ke ibunya atau bukan ke anaknya gitu ya. Tapi kalau ini tidak, langsung kepadanya, kepada Yesus gitu. Apa yang ada pada kita, mari berikan kepada Yesus. Berikan hidup kita, waktu kita, bahkan apa yang ada pada kita berikan kepada Yesus. Kalau dilihat di sini yang diberikan oleh orang Majus ini ada 3 ya. Emas, kalau di kitab LAI terjemahan sebelumnya itu kemenyan gitu kan ditulis, tapi di sini ditulis dupa. Kemenyan dan dupa itu sama. Dan mur, 3 persembahan ini yang dibawa. Saya pernah mengatakan juga di khotbah saya itu bahwa emas itu melambangkan sebagai kebangsawanan Yesus, gelar raja itu lambang dari emas. Terus kemudian yang kedua adalah pemberian kedua adalah dupa atau kemenyan, ini melambangkan keilahian Yesus. Kalau di dalam kitab Wahyu itu ada dikatakan di sana bagaimana seorang malaikat itu membawa kemenyan atau membawa dupa, mempersembahkan dupa kepada Allah. Ya, buat saya sepertinya maknanya ini adalah Yesus itu membawa persembahan gitu, membawa dirinya sebagai persembahan kepada Allah. Tetapi di dalam makna yang lain dikatakan di sini pemberian ini melambangkan keilahian Yesus di dalam perjanjian lama. Karena kemenyan atau dupa secara tradisional itu dibakar di bait suci. Jadi kalau mau ada ibadah itu dupa itu biasanya dibakar, dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, buat saya itu maknanya. Yesus mempersembahkan dirinya, itu simbol bahwa dia mempersembahkan dirinya kepada Tuhan, membawa sendiri dirinya sebagai persembahan bagi kita, bagi Tuhan untuk menebus kita. Kemudian bagian yang ketiga adalah mur. Mur ini atau mir dalam bahasa Inggris itu. Mur itu yang dikasih minum waktu Yesus dibilang aku haus, terus kemudian dicucukkan ke anggur asam. Itu sebenarnya bukan anggur asam, itu adalah mur gitu, campuran mur gitu. Itu obat, itu sebenarnya obat juga sebagai anestesi. Kalau di dalam ilmu kedokteran itu anestesi kalau saya tidak salah, untuk obat bius gitu ya, obat bius. Jadi kalau dia minum itu, maka itu akan mengurangi efek daripada sakit yang dia alami. Ketika dia minum mur sedikit atau ya kayak anggur begitu ya, kalau orang mabuk itu kan nggak ngerasa sakit apa semua, kalau sudah minum alkohol masuk seperti itu. Itu menjadi anestesi bagi Yesus, tapi Yesus tidak mau meminumnya. Nah, mur itu juga melambangkan sebagai kesengsaraan. Bagaimana Yesus mengalami kesengsaraan, itu mur. Mur itu juga lambang obat gitu ya. Obat itu ada beberapa khasiat yang terkandung di dalam mur atau mir itu sungguh luar biasa. Kalau kita buka apa khasiat dari mur itu, jadi itu juga sebagai obat. Ya, Yesus itu seperti tabib juga gitu, menyembuhkan. Mur itu menyembuhkan juga gitu. Juga di sana dikatakan bahwa mur itu biasanya dipakai juga untuk merempahi mayat. Pemberian ini memberikan gambaran kematian Yesus, kesengsaraan Yesus di dalam Yohanes 19 ayat 39 sampai 40. Nah, itulah yang diberikan oleh orang Majus ini. Tetapi pemberian-pemberian itu juga memiliki nilai, tentunya nilainya ada. Kalau emas, seperti saya pernah katakan, waktu itu mereka mau dibunuh. Emas ini bisa saja dipakai oleh keluarga Yusuf untuk membiayai mereka untuk pergi ke tanah Mesir untuk mereka mengungsi, karena Herodes sudah mengincar anak itu. Ya, itu bisa dipakai gitu. Kemudian kemenyan juga bisa dipakai untuk dibawa persembahan. Mur dipakai juga sebagai obat, bisa dipakai. Jadi 3 persembahan ini memiliki selain makna bagi identitas Yesus, tetapi juga memiliki makna ekonomis bagi keluarga Yusuf dan Maria. Ini yang dipakai. Oleh sebab itu
bahwa yang orang Majus berikan itu memiliki dua makna. Pertama, makna secara spiritual identitas Yesus, dan yang kedua memiliki makna apa? Mereka dibantu dengan perkara perekonomian dari orang-orang Majus ini. Tidak dikatakan lagi sih apalagi yang dikasih gitu ya, tetapi tiga ini yang dibawa gitu. Jumlahnya tidak diketahui juga. Emasnya mungkin dikasih 1 kilo kah, atau mungkin 10 gram kah, tidak diketahui. Tapi kalau dilihat dari gambarnya itu yang pernah saya lihat, kalau prediksi saya itu mungkin beratnya sekitar ya 200 gram atau 300 gram gitu ya, karena dia berbentuk kayak pendan begitu, pendan kalung. Nah seperti itu yang dibawa oleh orang-orang Majus untuk dipersembahkan kepada Yesus. Saya menarik untuk diri kita sendiri, apa yang bisa kita persembahkan bagi Yesus gitu. Yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Yesus, kita berikan. Apapun itu, pasti Tuhan akan memakai itu dengan luar biasa, dan itu pasti berguna gitu ya. Semua yang kita berikan kepada Tuhan itu berguna gitu. Tuhan tahu itu, Tuhan akan membalasnya, karena Tuhan tidak pernah berhutang. Ketika kita memberikan apa yang ada pada kita yang terbaik, Tuhan pasti akan memberikannya, membalaskannya setimpal dengan yang telah kita berikan. Oleh sebab itu, mari kita belajar untuk memberi, karena minggu-minggu ke depan, bulan-bulan ke depan kita belajar mengenai memberi. Karena sudah dicanangkan kemarin kita apa? Memberi apa? Hari Minggu kemarin. Kemudian nanti adalah memberi perpuluhan, nanti adalah memberi persembahan khusus, dan memberi. Kita akan belajar untuk memberi beberapa bulan ke depan. Nah, kemudian bagian yang terakhir di sini, di ayat yang ke-12. Setelah diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jadi mereka diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jadi ketika kita sudah masuk kepada perkara yang baik, kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah mengalami perkara-perkara rohani, jangan lagi kembali kepada pintu yang lama atau jalan yang lama itu masuk lagi. Jangan, masuklah ke jalan yang baru yang sudah Tuhan tunjukkan bagi kita. Itu sebabnya di sini diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Jadi sudah tahu gitu, mereka lewat jalan yang lain, dikasih tunjuk, ini jalan yang harus kamu lalui. Jangan lewat ke jalan yang lama. Kita tahu sama-sama bagaimana istri Lot ketika sudah ditunjukkan kamu harus lurus terus, tidak usah menoleh ke belakang, jangan lihat yang lama-lama itu. Tetapi dia tetap melakukannya, maka yang terjadi adalah dia menjadi tiang garam. Demikian juga dengan orang Majus, diperingatkan oleh Tuhan. Jangan lewat jalan yang kamu masuk, yang sudah kamu lalui, atau yang lama yang sudah kamu lalui. Jangan masuk sana, lewat jalan yang baru, jalan baru. Ini jalan barunya. Supaya apa? Karena kalau ketemu dengan Herodes, pasti mereka akan berperang gitu, bertempur. Walaupun jumlah mereka enggak terlalu banyak, tetapi Herodes akan berusaha terus untuk membunuh mereka juga. Oleh sebab itu mereka diperingatkan. Ambil jalan yang baru yang Tuhan tunjukkan. Nah di dalam hidup kita juga demikian. Ambil jalan yang sudah Tuhan tunjukkan. Itu sebabnya kita perlu sekali mempelajari Alkitab ini, merenungkan firman-Nya seperti pujian tadi. Supaya apa? Supaya kita diperingati oleh Tuhan. Ini bukan jalan yang harus kamu lalui. Kamu harus lalui jalan ini. Karena kalau tidak, besar kemungkinan Herodes akan merusak hidup kita. Banyak sekali perkara di dunia ini yang terus menarik kita untuk melewati jalan yang bukan Tuhan tunjukkan. Terus banyak sekali. Tinggal dari kita saja. Kalau tidak pernah meneliti Alkitab ini, saya tidak tahu mau bilang apa lagi. Karena apa? Akan semakin banyak penyesat-penyesat. Gitu. Ada banyak sekali penyesat-penyesat. Kalau kita tidak mempelajari, meneliti firman Tuhan ini, maka semuanya bisa membawa kita kepada kehancuran. Dan tentunya Herodes itu akan berusaha untuk menarik saudara, merusak hidup saudara. Nah, beberapa hal yang bisa kita ambil dari pelajaran orang Majus di sini. Yang pertama adalah, kalau kita perhatikan di sini,
bahwa orang Majus itu mereka bersukacita. Ketika mereka berjumpa dengan Yesus, mereka sangat bersukacita. Ketika kita juga berjumpa dengan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bersukacita. Sukacita kita luar biasa. Saya ingat ketika pertama kali saya menerima Yesus, berjumpa dengan Yesus, baca buku rohani itu bisa 3 buku saya baca. Alkitab saya bisa baca, saya bisa pergi persekutuan. Itu saking bersukacitanya ketika berjumpa dengan Yesus. Itu yang terjadi pada saya. Pada saudara saya tidak tahu. Tapi orang Majus mengajarkan juga beberapa hal. Yang pertama tadi bahwa mereka meneliti kitab suci. Mereka melihat tanda-tanda, tentunya sekali lagi mereka memiliki akses kepada kitab Taurat orang Yahudi. Jadi kalau saudara hari ini kita punya akses kepada Alkitab kita online ataupun Alkitab benar, Alkitab yang ini buku, ayo kita pelajari, kita teliti. Kemudian bertanya kepada Tuhan ketika ada hal yang sulit, bertanya sama Tuhan dan bertanya kepada orang yang lebih rohani. Jangan bertanya kepada orang di luar sana yang tidak rohani. Apalagi bertanya kepada dukun dan lain sebagainya. Jangan saudara. Itu yang perlu kita lakukan. Karena apa? Karena di dalam kitab Maleakhi kita dikatakan bahwa mulut imam itu ada pengetahuan. Mereka yang ditunjuk oleh Tuhan untuk menyampaikan apa yang perlu kita ketahui. Kemudian yang keempat adalah kita perlu memberi persembahan kepada Yesus, memberi persembahan yang terbaik. Apa yang terbaik padamu? Berikan kepada Tuhan untuk dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan. Kalau Musa dikatakan, apa yang ada padamu Musa? Tongkat Tuhan, bawa sini tongkatmu dipakai. Ada banyak nabi-nabi, apa yang ada padamu? Bahkan kalau kita lihat kembali kepada mujizat yang terjadi, 5 roti dan 2 ikan kan ditanya, apa yang ada padamu di situ? Tidak ada apa-apa guru, cuman 5 roti dan 2 ikan. Akhirnya apa? Tuhan kasih mujizat. Terus kemudian janda juga, janda yang di waktu zaman Nabi Elisa, apa yang ada padamu di situ? Cuman segenggam tepung, hai hamba Allah, segenggam tepung dan minyak sedikit dibuli-buli. Minyaknya nggak berhenti, tepungnya terus diolah, ada terus sampai berakhir masa kelaparan itu 3 tahun, ya sekitar segitu 3 tahunan. Jadi apa yang ada pada kita persembahkan itu. Makanya Nabi Elisa bilang bikin dulu roti itu, nanti setelah Elia kalau saya tidak salah, ya, bikin dulu roti. Nanti setelah itu kau kasih saya. Akhirnya apa? Mujizat, pelipat gandaan. Nah, demikian juga dalam hidup kita, seperti orang Majus ini, berikan yang terbaik. Kita tidak tahu apa yang dialami orang Majus itu setelah mereka memberikan persembahan. Tidak diketahui, tapi saya yakin pasti ketika mereka melihat Yesus, mereka mempersembahkan, mereka mengalami pertobatan. Dan yang terakhir adalah kita perlu mendengar suara Tuhan, entah melalui mimpi atau melalui Alkitab, firman Tuhan yang sudah kita pelajari, atau mungkin ada orang-orang tertentu, kita perlu mendengar suara Tuhan gitu. Walaupun mungkin beberapa denominasi mengatakan bahwa Tuhan sudah tidak berbicara lagi melalui nabi-nabi atau rasul-rasulnya. Tuhan sudah tidak berurusan itu, dan itu berurusan kembali dengan Alkitab. Sudah ada Alkitab, jadi Alkitab itulah suara Tuhan. Nah, kita perlu pelajari hal-hal tersebut. Dari 4 hal ini, itulah yang perlu kita pelajari dari orang Majus. Walaupun sebenarnya banyak gitu, ada beberapa hal lagi, tapi sepertinya cukup sampai di sini. Nanti kalau ada mau tambahan lagi, kita akan pelajari lagi hal-hal menarik selanjutnya. Baik, kita akan tutup dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mempelajari bagaimana orang Majus Tuhan. Mereka mendapatkan kesimpulan-kesimpulan dari akses mereka kepada kitab-kitab suci orang Yahudi. Kami percaya Engkau juga menuntun mereka melalui tanda-tanda bintang-Mu Tuhan. Barangkali itu adalah malaikat Tuhan yang menuntun mereka sampai ke Yerusalem, ke Yudea. Semuanya itu karena perbuatan-Mu yang ajaib. Bahkan mereka diperingatkan oleh Tuhan untuk tidak melalui jalan yang sama lagi dalam hidup kami juga. Biarlah kiranya Engkau menuntun kami terus Tuhan sampai kepada jalan yang telah Tuhan tetapkan bagi kami. Kau menuntun banyak Tuhan rasul-rasul, Kau menuntun Paulus Tuhan untuk dia mengalami Engkau secara pribadi.
terima kasih Roh Kudus, tuntun kami senantiasa dalam sepanjang hidup kami. Kami mau terus juga memberikan persembahan yang terbaik dari kami, dalam hidup kami atau hidup kami berikan kepada Tuhan untuk dipakai sebagai alat kemuliaan Tuhan. Biarlah kiranya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pelajaran-pelajaran yang kami bisa ambil dari orang-orang Majus ini ya Bapa. Sekalipun mereka bangsa-bangsa yang di luar daripada orang Yahudi, tetapi mereka mau memberi diri mereka menyembah Yesus. Karena itu sudah tertulis dalam kebenaran kitab suci. Terima kasih kitab suci yang ada tersedia bagi kami. Kami mau teliti, kami mau pelajari, kami mau ambil Tuhan kebenaran firman Tuhan-Nya dan kami mau terapkan dalam hidup kami. Karena kami percaya firman-Mu ini Engkau sendiri. Biarlah kiranya Engkau menolong kami ya Roh Kudus. Di dalam pertumbuhan rohani yang sehat kami mengalami Kristus hari lepas hari. Mampukan kami ya Bapa dengan semua keterbatasan kami. Pikiran kami terbatas, kami tidak mampu Tuhan mengartikan seluruh arti kitab suci yang ada. Tetapi dengan Roh Kudus kami mengerti karena Engkau yang menuntun kami. Ajari kami supaya setiap perkataan, setiap kebenaran firman Tuhan yang kami bagikan Tuhan sesuai dengan jalur Tuhan. Tidak melenceng dari dasar-dasar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa malam hari ini. Biarlah kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu turun atas kami, menaungi kami semua. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa. Haleluya. Amin.